Kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia menurun dalam seminggu terakhir. Jumlah kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan hingga 48% dalam seminggu terakhir. Ini menandakan penanganan pasien COVID-19 semakin mengalami perbaikan. Di sisi lain, warga harus tetap disiplin protokol kesehatan dan bagi pemerintah daerah terus melakukan testing, tracing, serta vaksinasi. Hal itu dikatakan juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam siaran pers PPKM melalui kanal YouTube pada Rabu 22 September lalu. Secara nasional terjadi penurunan kasus mingguan sebanyak 40% dan penurunan jumlah kematian sebesar 48% jika kita bandingkan pada minggu sebelumnya. Dikatakan Siti Nadia Tarmizi, meski kasus kematian mengalami penurunan, masih ada 2 provinsi yang mencatatkan insidensi dan angka kematian yang relatif tinggi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara dan Bangka Belitung. Di sisi lain, Nadia mengungkapkan tingkat pemeriksaan atau testing rate meningkat menjadi 4,22 orang yang diperiksa per 1.000 penduduk per minggu. Angka ini terus meningkat dibandingkan minggu lalu dan sudah mencapai lebih dari standar WHO, yaitu 1 orang yang diperiksa per 1.000 penduduk per minggu. Walaupun penyebaran COVID-19 sudah terkendali, Siti Nadia Tarmizi mengingatkan masyarakat tetap waspada untuk mengantisipasi terulangnya lonjakan kasus atau istilahnya gelombang ketiga COVID-19. Ia berharap seluruh elemen masyarakat terus menerapkan disiplin protokol kesehatan. Masyarakat untuk tetap ingat bahwa pandemi ini belum selesai, sehingga tentunya protokol kesehatan masih harus tetap dilakukan. Yang kedua yang penting juga adalah tetap mendorong masyarakat melakukan deteksi dini, karena bagaimanapun juga pandemi kembali belum selesai, sehingga kita masih akan terancam dengan serangan-serangan berikutnya. Senada dalam upaya mengantisipasi munculnya kembali kasus COVID-19, kalangan DPR di Kota Semarang juga meminta agar protokol kesehatan dijalankan dengan ketat di lingkungan sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka. Hal itu dikatakan anggota DPR di Kota Semarang dari fraksi Gerindra Abdul Majid. Untuk di Dinas Pendidikan kita minta supaya jangan sampai terjadi lonjakan daripada pandemi COVID-19 yang kemarin bulan Juni-Juli ya. Yang kita harapkan yang kemarin sudah belajar dari situ. Abdul Majid menambahkan, pihaknya mengapresiasi upaya screening yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, karena dengan upaya itu bisa melakukan deteksi dini agar tidak terjadi penularan COVID-19 yang lebih banyak. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan editor Heri Chandra.